Modul ajar, silakan lakukan pembelajaran. Oh, ngajar dulu. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mulai memasuki tema baru yaitu pembelajaran 4 pendidikan agama Islam. Tapi jauh sebelum kita masuk di tema pembelajaran, maka Pak Guru akan mengecek kehadiran. Oh ya, baik sekali hadir semua. Kemudian yang kedua adalah Pak Guru ingin ada salah satu yang bisa mewakili temannya untuk membaca doa. Ya, doa dimulai. Ya, doa selesai. Baiklah anak-anak, hari ini memasuki tema keempat, maka terdapat subtema yang kita akan bahas hari ini yaitu mengenai tanda-tanda usia balik. Nah, sekalian untuk memulai pembelajaran ini, maka Pak Guru akan memberitahukan bagaimana alur yang kita akan lakukan atau model pembelajaran apa yang kita lakukan. Ya, untuk kali ini Pak Guru akan menggunakan model pembelajaran talking stick. Ya, Pak Guru kan punya tongkat nih. Jadi, ketika nanti sebentar tongkat ini saya serahkan kepada siswa siapapun itu, maka dia harus mampu untuk menjawab atau menjelaskan kembali apa yang Pak Guru, materi apa yang Pak Guru berikan. Baik anak-anak, paham sampai situ? Oke. Ya. Sesuai dengan yang tadi, Pak, Ya, yang Bu. saya tanyakan kepada Bapak, silakan Bapak digabungkan saja nanti videonya, Pak ya. Iya, Pak. Iya, Bu. Nah, sekarang Bapak tolong menjelaskan soal yang HOTS itu berada pada level keberapa? Ya, terima kasih, Bu. Jadi berdasarkan modul yang saya ajukan itu mengenai tentang host itu, saya menggunakan teknik host itu ketika saya merancang tujuan pembelajaran. Artinya di situ kalau saya keliru adalah siswa mampu menjelaskan materi yang saya ajarkan. Kemudian samping itu juga siswa dapat mengklasifikasikan atau memahami tentang tanda-tanda usia balik menurut pandangan ilmu fikih. Jadi saya lebih, misalkan menurut teori Bloom yang saya masukkan dalam modul saya itu masih di level C1, Bu, di mana yang saya harapkan bahwa setelah pembelajaran ini siswa mampu menjelaskan bagaimana itu tanda-tanda usia balik berdasarkan ilmu fikih. Sekarang letak HOTS-nya di mana sih, Pak? Di tujuannya, Bu. Hah? Oh, maksudnya, oh iya, Bu, saya paham, Bu. Jadi letak hostnya itu sebenarnya ada di asesmennya atau di pertanyaan yang rencana akan dimasukkan di LKPD atau di evaluasi akhir. Nah, sekarang dari yang Bapak buat, misal Bapak membuat soal yang berpikir kritis, itu berpikir kritis berarti dia berada pada soal yang HOTS ya, Yuk. yang bersifat HOTS. Sekarang yang saya mau tanyakan adalah ada pada level keberapa? Bapak paham enggak soal yang mengandung HOTS itu? Belum, Bu. Belum paham? Belum, Bu. Berarti apa kemarin Bapak mengikuti lokakarya bagaimana? Bagaimana Pak? Bapak mengikuti lokakarya kemarin seperti Iya, apa? Apa yang Bapak pahami?
Yang saya paham kemarin itu bagaimana kita menyusun tujuan pembelajaran dan sampai dievaluasinya, Bu. Evaluasi tidak ada yang mengandung soal HOTS? Ada, Bu, Ada. jenis Berarti jenis Bapak buat kan? pertanyaannya. Iya, Bu. Berarti Bapak buat kan? Iya, Bu. Nah, sekarang dari yang Bapak buat, soal HOTS itu, apa yang Bapak pahami dari yang Bapak buat itu? Oh ya, terima kasih, Bu. Yang saya buat itu berdasarkan HOTS adalah bagaimana kita sebagai misalnya kita guru membuat soal berdasarkan kemampuan peserta didiknya. Selanjutnya dari tingkatan-tingkatan soal itu berdasarkan apa yang tadi yang disebutkan ada levelnya C1 sampai C6 kalau saya tidak salah. Jadi di situ bisa kita kondisikan eh, membuat soal berdasarkan apa yang diharapkan untuk dicapai siswa. Bagaimana cara Bapak mengembangkan sebuah modul ajar yang berorientasi kepada HOTS, di mana aspek penyusunan indikatornya? Dari aspek penyusunan indikator. Silakan, Pak. Ya, terima kasih, Bu. Pertama, yang saya lakukan itu saya melakukan asesmen awal atau mungkin asesmen diagnosis. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang akan kita ajarkan, ataupun dengan itu asesmen itu kita bisa eh, memahami gaya belajar yang diinginkan siswa. Nah, setelah kita tahu itu dari asesmen itu, maka kita dapat menentukan tujuan apa yang ingin kita capai dalam pembelajaran. Nah, dari bahan asesmen itu tersebut, maka kita masukkanlah tujuan pembelajaran berdasarkan asesmen awal yang telah dilakukan. Dan setelah menyusun tujuannya, Bu, kita juga dapat melanjutkan dengan melihat materi. Setelah itu di konteks apa ya disesuaikan dengan tujuan yang telah kita sepakati sebelumnya, yang kita buat sebelum. Mengerti apa yang Bapak ngomongkan. Oke, siap. Biar saya juga bisa mengerti apa yang Bapak bilang, gitulah. Oke, siap. Soalnya Pak Saya buru-buru sekali. ya, Silakan Pak lanjutkan. ya. Setelah kita menyusun tujuan pembelajaran, maka langkah selanjutnya adalah kita melihat di materi. Setelah menyusun materi, maka di sini juga kita harus melihat bagaimana kita menyusun metode yang sesuai dengan hasil asesmen awal kita. Nah, dari itu, setelah menyusun metode, maka kita juga dapat menyusun atau menentukan media yang tepat sesuai dengan karakter-karakter yang kita peroleh sebelumnya. Dan selanjutnya, asesmen. Di asesmen ini umumnya digunakan adalah bagaimana kita menentukan formatif atau prosesnya, apakah proses pembelajaran apa yang harus dinilai, seperti apa yang kita harus nilai. Kemudian ada juga asesmen terakhir atau asesmen sumatif, itu adalah untuk mengukur apakah tercapai sebuah tujuan apa tidak. Mungkin seperti itu, Bu. Bagaimana cara mengajarkan materi yang berkategori sebagai fakta? Bagaimana cara mengajarkan materi yang berkategori sebagai fakta? Jadi secara pribadi, ketika misalkan saya mengajar, maka saya sering melihat bahwa materi itu harus memang sesuai atau sesuai konteksnya. Misalkan jika saya akan pelajari, misalkan saya ambil contoh, Bu, ya, misalkan zakat. Ya, ketika membahas tentang zakat, maka saya lebih cenderung atau lebih sering menampilkan materi atau media-media yang relevan dengan zakat. Misalkan saya bawa mungkin anak-anak ke Basnas atau bawa kepada pengelola zakat supaya mereka lebih tahu atau lebih secara langsung menyaksikan seperti inilah pengelolaannya materi zakat itu berdasarkan materi yang saya ajarkan. Dan konsep bagaimana Pak? Berdasarkan konsep seperti apa?
memaham. Ya, terima kasih. Kalau misalkan pembelajaran yang berdasarkan konsep, biasanya saya sering melibatkan pemahaman yang berhubungan dengan konsep-konsep yang betul-betul teruji, misalkan secara hukumnya. Misalkan begini, Bu. Sambil lagi zakat, Bu, ya. Konsepnya misalkan zakat sudah dijelaskan di dalam Islam, misalkan ada surat-surat tertentu atau aturan tertentu yang membahas tentang zakat, sehingga kita tidak bisa keluar dari itu, akan tetapi tetap merujuk kepada sumber-sumbernya yang jelas. Oke, satu lagi Pak, tahu TPACK? Bapak tahu TPACK, Technological Pedagogic Content Knowledge. Pembelajaran pasti menggunakan hal tersebut. Silakan. Ya, terima kasih. TPACK atau Teknologi Pedagogi Content Knowledge itu kalau menurut saya itu terbagi tiga, yaitu membahas tentang bagaimana pelibatan teknologi di dalam pembelajaran itu. Kemudian pengetahuan tentang pedagogis, di mana dalam pembelajaran itu kita sebagai guru misalkan kita dapat memilih atau memilah metode yang paling efektif atau relevan dengan kondisi satuan pendidikan kita atau bahkan kondisi dengan siswa kita, sehingga kedepannya tidak keliru dalam menentukan itu. Kemudian setelah kita memilih metode itu, ada konten yang dibangun. Artinya konten ini atau pelajaran yang akan diajarkan ini harus didukung dengan teori-teori atau prinsip yang mendukung dari pembelajaran itu sendiri. Illa wala zimmatan wa ulaika humul muqtadun. Itu surat ke-10, Pak. Iya, masuk surat 10, Pak. Ayat ke-10. Saya kan suruh ayat 9, 10, 11. Ayat 9. Itu ayat ke-10 tadi yang Bapak baca, ayat Iya, ke-10. iya. Yang saya suruhkan sekarang adalah ayat ke-9, 10, 11. Oh iya, Istar. Maaf Bu ya, saya ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istarau bi ayatillahi thamanan qalilan fasaddu an sabili. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. La yarqub ya la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmat. Ika humul muqtadun. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Sadaqallahul azim. Oke. Sadaqallahul azim. Oke, silakan Pak dilanjutkan untuk ke teman berikutnya. Ya, siap. Terima kasih. Silakan. Ya, silakan Pak.